kali ini akan membawakan tentang perkembangan marketing di era digital. Oke, kali ini saya sedang bersama salah satu bos yang ada di Tangerang, yaitu Bos Sendal. Ya, beliau berjualan di Shopee sudah lama, e-commerce salah satunya. Nah, kali ini akan membahas tentang bagaimana perkembangan marketing dari sendal tersebut di era digital. Langsung saja pada Bapak Ali ya, selaku bosnya, kami akan mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai perkembangan marketing di era digital. Nah, pertanyaan pertama ya Pak, ini tentang sendalnya, bagaimana Bapak melihat perkembangan dunia usaha yang semakin berkembang dengan adanya e-commerce? Nah, apakah Bapak itu merasa dimudahkan atau kesulitan dalam berpendapat? Oke. Untuk mengenai tentang masalah usaha dari contohnya e-commerce ya, untuk sekarang kan memang sudah sangat berkembang pesat ya. Saya aja berjalan usaha ini udah hampir 5 tahun lebih, kurang lebih seperti itu. Dulunya saya emang berkembang di usaha ini selain secara offline mungkin agak susah ya untuk menjalin hubungan dengan customer yang lain, karena mungkin keterbatasan dari hubungan misalnya dari antar penjual sampai pembeli, karena nggak pemasaran sekarang itu nggak kayak dulu. Makanya sekarang saya beralih ke online digunakan. Kenapa? Setiap orang pasti yang namanya handphone itu pasti semuanya memiliki. Bahkan dari anak-anak kecil juga kan sekarang memiliki handphone. Pada mengerti bahkan menggunakan handphone. Nah, sekarang makanya kenapa di usaha saya sangat menginginkan, sangat mengembangkan usaha online saya itu lewat e-commerce, contohnya dari Shopee, TikTok, dan lain-lain. Contohnya saya berkembang di usaha Shopee udah hampir 5 tahun. Awal-awalnya sih emang agak susah, ya agak susah. Mungkin kita membutuhkan untuk pecah telur aja, kita untuk ada pembeli satu orang aja kita harus menunggu, bahkan satu hari itu nggak ada, sampai beberapa hari, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Pas alhamdulillah selama beberapa tahun kesini, pas dari tahun pertama berjalan, alhamdulillah dari usaha Shopee saya udah ada yang masuk 1, dan kesininya itu makin banyak konsumen saya yang memesan sendal di toko saya. Contohnya sendal-sendal shop seperti ini, saya di bidang sendal shop yang seperti ini. Ini produknya ya teman-teman. Untuk produk saya, produk unggulan saya ini saya bikin ini dari awal, dari prosesnya. Kalau seperti sendal seperti ini, dari bahannya itu kan outsole-nya itu kalau saya itu nggak produksi ya, ini produksi langsung dari pabrik. Saya cuma cukup tinggal memesan aja, tinggal dicari aja di toko-toko yang lain juga banyak yang menjual seperti ini. Cuman yang dari produksian dari saya itu dari outsole-nya itu sudah ada, jadi tinggal merakit aja dari jahitnya sampai bikin sablonnya. Ini bahannya itu dari bahan View yang serinya itu seri R3 ini bahan View-nya. Nah, sebenarnya mudah, gampang mengerjakan ini. Yang penting kalau misalnya kita udah tahu cara ilmunya dari usaha pengembangan soal ini, yang penting kita komitmen aja dari usaha sendal seperti itu. Berarti emang awal-awal itu kayak susah ya, gitu? Awal-awal kita susah kan. Soalnya untuk ingin ada yang membeli 1 orang aja, dari pertama awal sendal penjualan dari e-commerce dan Shopee itu sangat susah. Tapi saya sih cuma nggak di Shopee aja, di TikTok juga ada, di Tokopedia juga ada. Karena kenapa, yang namanya usaha di online itu kurang, saya rasa ya, menurut saya, kalau ibaratkan kita memancing itu kita nggak cukup 1 jari kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil impact. Makanya saya memilih untuk memperbanyak toko saya. Di setiap toko saya itu dari 1 e-commerce itu ada 2 toko. Contoh di Shopee ada 2 toko, di TikTok juga ada 2 toko, di Lazada juga ada 2 toko. Nah, di Tokopedia cuma baru 1 yang saya bikin. Cuman alhamdulillah ada aja yang masuk. Oke, itu tentang perkembangan dari awal mulanya berjualan secara offline sampai ke berkembang melalui online gitu ya. Nah, itu kan tentang perubahan yang dirasakan oleh Bapak sendiri lewat penjualan online gitu ya. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa saja peluang dan juga tantangan utama yang dihadapi di dunia bisnis saat ini? Kalau untuk peluang sih sangat berpeluang banget ya.
Cuman dari tantangannya, yang namanya tantangan pasti yang namanya usaha Pak, ada tantangannya, persaingan usaha dari toko-toko yang lain. Nah, sekarang yang jadi tantangan itu, sekarang toko-toko yang lain itu membuat merek-merek sendiri, merek-merek lokal. Contohnya merek saya sendiri juga ada, merek saya, cuman emang belum saya daftarkan. Cuman saya masih baru mencoba-coba merancang terlebih dahulu gitu kan, sampai di mana ini penjualnya apakah bagus dengan merek saya ini gitu kan. Ya mungkin dari persaingannya itu, tantangannya itu dari persaingan toko-toko yang lain, karena banyak toko-toko yang lain itu memiliki brand-brand sendiri, kayak official store-nya sudah memiliki merek-merek sendiri. Nah, kenapa kita sebagai warga Indonesia kita harus punya unggulan untuk membuat terobosan-terobosan baru dari produk lokal kita, negara kita sendiri gitu kan, untuk persaingan merek-merek yang lain gitu kan. Makanya kita sebagai warga Indonesia belilah produk-produk Indonesia, karena itu untuk memajukan perekonomian Indonesia kita sendiri. Oke. Itu juga termasuk dari inovasi ya. Iya. Inovasinya yaitu membuat produk sendiri untuk lokal ya, untuk perkembangan yang ada di Indonesia gitu kan Pak. Nah, menurut Bapak ada nggak sih kayak selain dari sendal itu keahlian yang paling dibutuhkan untuk memulai bisnis saat ini gitu Pak? Keahliannya ya, pertama kan kita harus bisa, contohnya ada yang usaha kita yang kita bahas nih, dari usaha e-commerce itu ya harus kita bisa memahami dulu cara berjualan di toko itu seperti apa, itu kan, cara mengupload fotonya itu seperti apa, upload etalase produk kita dimasukkan di etalase, kita harus menguasai itu dulu, karena semua itu ada semuanya ada pembelajarannya. Yang penting kita mengikuti aja. Sekarang banyak kok yang yang ikut-ikut khusus untuk menjalankan bagaimana cara menjalankan usaha di toko online. Sekarang banyak, kita apalagi sekarang banyak banget, udah mudah lah, ibaratkan tinggal kitanya aja yang ingin belajar seperti apa cara mengetahui, mempelajari cara berjualan di online. Nah, yang penting kita harus tahu dulu ilmunya. Berarti sebelum kayak kita tuh harus mengadopsi tentang digital, berarti kita harus belajar dulu tentang bagaimana caranya penjualan di era digital ini itu berkembangnya seperti apa gitu Pak ya. Contoh dasarnya kita awal, misalnya untuk pemula ya, awal-awal yang penting kita ada yang pasti otomatis kan kita harus punya akun sendiri gitu kan ya, memakai data kita untuk sebagai pemilik toko. Terus yang langkah awalnya itu yang penting kita harus tahu cara mengupload produk kita di toko kita sendiri. Yang penting langkah awal itu dulu aja dulu. Untuk pemasaran ya itu tahap selanjutnya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa sih harapan Bapak gitu ke depannya terhadap penjualan produk Bapak saat ini gitu Pak? Kalau harapan saya pribadi, mudah-mudahan dari produk saya ini gitu kan, melalui penjualan online saya itu bisa melesat, bahkan bisa mensaingi produk-produk luar gitu kan, produk-produk luar negeri gitu kan. Mudah-mudahan ya, harapan saya untuk selama perjalanan usaha di e-commerce online ini, yang pertama mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih maju, terus bisa membangun perekonomian rakyat Indonesia itu jadi lebih baik ya, mudah-mudahan kedepannya. Terus kalau bisa sih dibuka tuh kelas-kelasnya itu untuk sebagai pengguna-pengguna baru, atau misalnya para UMKM melalui online yang terbaru itu, yang misalnya yang ingin belajar, kalau bisa dipermudah ke depannya. Ya, mungkin itu saja sih Pak beberapa pertanyaan yang bisa saya sebutkan dalam sesi podcast kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin berminat pun bisa langsung pelajari ya segala hal dari metode sekarang tentang perkembangan zaman mengenai di era digital saat ini ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.